Kami MJI Properti Indonesia hari ini ada yang menarik nih sahabat properti, karena ada pertanyaan dari teman kita juga Bang yang bagaimana sih dasar-dasar membuat set plan perumahan itu seperti apa, rumusnya, dasarnya apa. Nah ini akan kita bahas seperti ini sahabat properti, ini seperti yang di bawah ini akan kita bahas sahabat properti, kita kupas tuntas. Oke, ikuti terus ya video berikut ini, kita akan bahas set plan ini sahabat properti, bagaimana cara membuatnya, dimulai dari mana, bagaimana menghitungnya per kapling, dan ini bisa juga dimanfaatkan Anda pemula untuk bisnis kaplingan, bisa untuk bisnis perumahan juga bisa. Oke, sebelum Anda lanjut ke konsultan perencana supaya Anda tidak ditipu-tipu, Anda lebih baik melakukan perencanaan sendiri dengan cara Anda, manual juga boleh, yang penting Anda tahu memulainya dari mana. Oke, lanjut guys. Oke, lanjut sahabat properti. Nah seperti yang Anda lihat ini adalah oke. Nah oke sahabat properti, nah dasar kita membuat dasar site plan itu sahabat properti adalah ini contoh set plan ya yang telah kami buat. Ini contoh benaran sahabat properti proyek kami, yang itu yang akan kita bedah dan sahabat properti. Oke, lanjut ya, list layar. Pertama yang terpenting yang perlu Anda ketahui adalah jadi kalau tanah kita 100% seperti ini sahabat properti, apakah 100%? Nah maksudnya begini sahabat properti, tanah dasarnya berapa itu dulu sahabat properti ya. Oke, kita ganti pensil dulu ya. Tanah dasar contoh di sini 1 hektar ya, kurang mantap nih. 1 hektar berarti, nah kalau 1 hektar kan berarti 10.000 meter persegi per kapling. Rumus Anda harus hitung dulu rumusnya seperti apa, kenapa dia dapat seperti ini. Nah ini yang penting sahabat seperti ya. Pertama, tentukan dulu kaplingannya, berapa harga, tentukan kaplingan. Contoh kaplingan ini kan kaplingan sahabat seperti. Nah kaplingan kalau di sini per kapling di sini, nah ini, sedangkan di sini adalah bangunan. Oke, ini bangunan. Nah per kapling di sini 120 meter persegi. Ini tergantung Anda ya, bisa jadi 70, bisa jadi 60. Jadi kalau 60 bisa jadi dia 6 10. Berarti kan 60 meter persegi ya, isinya 60 meter persegi. Rumahnya kopel, atau 70 bisa 7 kali 10. Nah ini tergantung sahabat properti. Nah kita tahu kan rumus dulu, rumus untuk tanah efektif yang boleh dibangun itu berkisar, tanah efektif yang boleh dibangun ya sekarang itu, sebentar. Nah tanah efektif, oke, tanah efektif yang boleh dibangun sahabat properti menurut aturan Pemda itu berkisar 70% atau 60%. Nah ini tergantung daerah masing-masing, beda-beda ya. Kenapa 70-60%? Karena yang 30% itu adalah untuk jalan, fasilitas umum, fasos dan fasum. Jadi ada fasilitas sosial dan fasilitas umum, ini berkisar 30% sampai 40% sahabat properti. Yang mana jalan ini sahabat properti, jalan ini jalan ya, jalan. Nah semuanya ini ditambahkan, di total dengan ini kan fasos, ada fasos di sini, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
ini 30% sampai 40%. Oke. Nah, tergantung sahabat properti daerah Anda masing-masing. Sekarang kita ambil 60% aja ya biar tahu. Nah, kalau 1 hektar tanah Anda berarti kan 10.000. 10.000 dikali 60%. Oke. Nah, berarti kan 6.000 meter persegi yang boleh tanah efektif yang boleh dibangun itu sekitar 6.000 sahabat properti. Nah, sekarang kita ambil aja contoh di perumahan kami ya. Karena kami membuatnya di sini per kaplingnya 120, di sini 110 dikali 12 berarti 120, berarti 6.000. Oke, 6.000 dibagi 120. Nah, dapatnya kurang lebih 57 unit sahabat properti. Nah, inilah dasar-dasar kita menghitung tanah efektif dasarnya sahabat properti. Oke. Jadi kalau tanah efektif Anda misalnya di sini 6 kali 10 kan 60.000, berarti dibagi 60.000, 6.000 dibagi 60 meter persegi sahabat properti. Oke, kira-kira seperti ya. Anda bagi-bagi sendiri ya, kurang lebih 100-an kalau dapat. Nah, kira-kira untuk tahap awal dalam pembagian itu seperti itu sahabat properti. Oke, kita lanjut ya. Lanjut season kedua. Nah, dalam hal ini setelah kita mengetahui bahwa yang kita dapatkan unitnya adalah kurang lebih unit tadi dapatnya 5. Oke, sebentar. 50, kurang lebih 56 unit. Artinya 56 inilah akan kita bagikan menjadi kaplingan seperti ini sahabat properti. Kita harus paham. Nah, seperti ini ya. Oke, ini adalah kaplingan. Nah, sedangkan bangunan kita ini adalah yang merah ini, nah ini adalah kaplingan sampai di sini ya. Sedangkan yang biru, nah ini adalah unit, ini bangunan di sini karena dia tipe 36. Oke, jadi yang ini dapatnya tanah 120 meter persegi tipe 36 meter persegi. Oke, sahabat properti kurang lebih seperti itu ya. Nah, nah sekarang kita mulai mencoba. Kenapa kita harus tahu dulu setelah kita mengetahui banyak unit yang terdapat, maka kita mulai merencanakan kaplingan terhadap bangunan ini. Kita anggap tanah jalan ini sepertinya seperti ini dalam sahabat properti kita. Kalau kita dasar kembali, kita booking kembali tanahnya seperti ini. Jadi kurang lebihnya tanahnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini sahabat properti. Sekarang kita bagi kenapa di sini kan kalau yang ini sahabat properti kami jalan utamanya di sini, bukan di sini ya kebanyakan. Kenapa tidak di sini, di depan sini? Nah, ini perlu kita pikirkan sahabat properti karena di sini di daerah sini adalah perumahan, sudah ada bangunan sahabat properti, ini adalah bangunan orang. Jadi satu-satunya jalan untuk masuk ke perumahan kita ini adalah jalan yang di sini yang luasnya 7 meter sahabat properti. Dan ini memang telah diberikan oleh Pemda ke desa setempat untuk daerah perumahan karena
di daerah sekitar pemukiman kami di sini itu udah banyak juga pemukiman penduduk, sahabat properti. Jadi jalan ini memang jalan umum jadinya. Oke, daerah sini juga ada bangunan, ada pemukiman penduduk. Nah, itu yang perlu dipaham. Kenapa jalannya di sini, oke? Ini salah satu. Oke, sahabat properti. Nah, karena jalan utamanya di sini, maka di sini ada pecahan, sahabat properti. Jalan row namanya, jalan lingkungan. Itu 6 meter, 6 meter. Jadi sahabat properti, bersihnya tanah di sini sekitar kurang lebih 7 meter ya. 7 meter. Oke, sahabat properti. Nah, sedangkan yang ini adalah bedeng. Ini adalah punya orang lain yang kebetulan dulu tanahnya dibeli oleh di perumahan ini juga, sahabat properti. Jadi tanah kita yang sampai di sini aja yang merah ini. Oke. Pertama itu. Yang kedua, perlu Anda pahami, setelah kita tahu jaraknya berapa, kita harus mengetahui juga bangunan itu menghadapnya kemana seharusnya, persahabatan properti. Nah, kalau ini karena karena ini adalah jalan, ini kaplingan, ini kaplingan. Jadi bangunan ini dia menghadapnya ke sini, sahabat properti. Ini ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini. Nah, kenapa harus begitu? Kita harus juga mengetahui dari pencahayaan, bukan pencahayaan sih, terbitnya matahari pagi. Nah, sahabat properti, kebetulan rumah kami ini kalau matahari pagi itu dia dari sini, sahabat properti, dari sini. Jadi yang terkena langsung itu tidak langsung ke rumah, jadi dia lebih kepada dinding yang belakang sini, nggak sinar. Ketika siang hari, maka bangunan itu dia berada di sekitar sini. Nah, sekitar sini, sahabat. Jadi dia melekatin dinding. Jadi nggak langsung. Kita harus paham juga pengertian begini. Jangan sekali kalau paginya langsung dia kena matahari ke sini, siangnya langsung dari sini matahari. Ini langsung panas, sahabat properti. Jadi sirkulasi udara itu nggak sanggup dia menahan cuaca tingkat kesejukan ruangan, karena panas tadi langsung matahari langsung masuk ke sini. Maka usahakan juga kalau bisa bangun, kalau memang mataharinya seperti ini, di sini sini, maka bangunan itu harus agak dimiringkan seperti ini, sahabat properti. Nah, kira-kira seperti ini ya bangunannya. Jadi kalaupun matahari pagi dari sini, dia nggak langsung kena ke dalam ruangan. Begitupun juga di sini, dia langsung kena hanya dinding belakang saja. Kira-kira seperti itu ya. Atau kalau memang terpaksa dikasih pohon pelindung di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita harus juga mengetahui drainase air, sahabat properti. Kemana ini air? Nah, kebetulan juga karena kita ganti warna. Sebentar. Kebetulan daerah ke sini ya, sahabat properti, yang kami lingkar ini adalah agak rendah di sini. Nah, di daerah sini ada saluran air, memang udah ada sejak dahulunya, sungai kecil. Jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk drainase air. Jadi air yang di sini itu bisa dialirkan langsung ke sini. Ini ada, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Oke. Jadi buatlah kemiringan, ini langsung ke sini, ini langsung ke sini. Nah, begitupun daerah sini, sahabat properti. Oke, jadi udah ketemu ada sungai kecil di sini untuk pembuangan dari sini. Ini kalau kita potong
Kalau kita potong, kita lihat jelas ini seperti apa. Ini kira-kira seperti ini sahabat jalan. Nah, jalannya seperti ini, jalan airnya ya. Nah, inilah bangunan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu sahabat seperti ini. Setelah kita mengetahui rumus, kita mengetahui bentuknya seperti apa, lahannya seperti apa, sirkulasi drainase kemana, itu yang terpenting. Maka kalau dan juga terbitnya matahari ya, pagi dan siang hari juga kita mengetahui supaya matahari langsung masuk ke rumah yang akan kita bangun ini sahabat seperti ini. Ini ada 57 unit perumahan bernaik dari residen. Oke ya, kira-kira begitu saja sahabat putih. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen, nanti kita akan jawab pertanyaan Anda. Dan kalau Anda ragu membuat set plan sendiri, boleh hubungi kami akan bantu Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.